Kembali lagi ke channel YouTube Clarity Sound Art. Hari ini kita mau ngebahas head unit Android Quad MTech serinya 8803 BAYC, by C biasanya disebutnya. Nah, head unit ini keluar dengan ukuran 9 dan 10 in. Sebenarnya ada ukuran satu lagi 12,3, tapi nanti akan kita bahas karena dia beda fisik. Tapi untuk dalamnya semua sama. Oke, ini head unitnya kita lihat. Speknya ini RAM-nya 6, ROM-nya 64. Sudah wireless Android Auto dan CarPlay. Mungkin mirip kayak 8803 yang BBA. Kalau BBA kan RAM-nya 6/128. Nah, ini lebih kecil. Dia RAM-nya 6, ROM-nya 64. Yang bikin beda apa sih? Yang bikin beda itu adalah di unit ini bedanya sama yang BBA, dia ada kipas dan kipasnya ini aktif. Ya. Jadi ini belakangnya. Dia ada kipasnya aktif, terus dia juga ada colokan untuk ini namanya kabel iNet lah kalau buat main audio ya. Fisiknya sih kurang lebih sama, tapi ntar kita nyalain ya, dalamnya beda apa enggaknya. Nah, isi kemasan dalam produk ini sama lah seperti biasa, ada buku manual, kartu garansi, lalu ada antena GPS, ada RCA ini untuk AV-in, untuk kamera depan. Lalu ada untuk RCA kamera belakang, soket setrumnya masih universal. Lalu dia ada 2 soket USB. Nah, terus ada bracket. Nah, terus dia juga ada ini untuk video out nih. Jadi dia video outnya nggak bisa diambil dari sini ya. Jadi dia harus lewat USB. Jadi kalau kita pakai video out, maka otomatis USB-nya tadi 2, jadi cuma 1. Jadi yang satu dipakai buat untuk video out, yang satunya buat USB biasa. Oke, nanti kita akan nyalain ini head unit untuk lihat tampilannya dan spesifikasi prosesornya dan lain-lainnya. Oke, ini tampilan MTech-nya pada saat dinyalakan. Oke, ini tampilannya ya ketika nyala. Dia ini aplikasinya kita tekan. Sama sih sebenarnya kayak tampilannya si BBA ya. Ada temps, ada apa, sama aja. Nah, ini dia ada fan-nya nih. Fan-nya ini bisa auto, bisa manual untuk dijalankan. Oke. Lalu sama lah file manager, Play Store, radio, kayak gini-gini ada. Dan dia udah voice command juga ya. Cuma kalau untuk voice command-nya mungkin ada beberapa bilang mengganggu ya. Kalau mengganggu, saya saranin ini floating-nya dimatiin, sama wake up-nya dimatiin. Jadi udah kita nggak akan dia nggak akan, kalau kita ngomong misalnya kalau saya nyalain buka radio, matikan radio, nah, kita tutup aja. Kalau dia tutup begini jadi dia udah nggak bisa lagi ya. Oke, ini tampilan simpelnya aja, ada steering wheel semua segala macam. Dia ada front kamera. Nah, sebenarnya di head unit ini dia tuh udah nyiapin tuh kamera 360. Tapi dijual terpisah. Jadi nanti kalau kita mau pakai kamera 360 dia kontrolnya ada di sini. Tapi kalau ini hanya untuk kamera depannya aja sih. Nanti kita ada settingannya, dia muncul di sini. Dan dia sudah ada DSP. Cuman bagi saya, menurut saya equalizer ini ya cuman bohongan lah ya menurut saya. Nggak mungkin seperti kita pasang prosesor pada umumnya yang sebenarnya. Oke, habis ini saya mau coba konekin dulu untuk Android Auto sama CarPlay. Dan juga saya mau coba download dulu untuk CPU Z-nya supaya kita bisa lihat pakai prosesor apa, terus seberapa keterangan lain-lainnya. Oke, saya udah download CPU Z-nya, udah saya downloadin. Jadi kita biar bisa lihat ya. Di sini kita buka di CPU Z. Oke, sistemnya Android-nya masih 10. Oke, device-nya oke, screen resolution sama density masih sama kayak yang BBA. SoC-nya oke. ARM Cortex-nya di sini pakai 55 1,6. Kalau di BBA 55 1,8 GHz, core-nya sama-sama 8. Tapi di BBA dia ada di bawahnya ada tambahan 2 prosesor ARM Cortex A75. Jadi menurut saya by C ini speknya di bawah BBA. Menurut saya ya. RAM sama ROM-nya pun juga dia juga di bawahnya ya. Ini cuma RAM 6, ROM 64, cuma memang berkurang, ada pakai buat sistem dan aplikasi yang udah ada di install. Oke. Nah,
Biasanya kalau di sini nih kita untuk hapus ya, kita tadi kan saya udah masukin akun. Biasanya kalau udah di download yang kita mau, car setting, langsung aja lari ke personal, akun. Oke, nah ini di remove aja. Kalau menurut saya sih nggak perlu dipakai. Oke, sekarang kita coba split screen-nya ya. Jadi kita biasa buka map dulu, terus kita buka si YouTube. Kalau split screen itu nggak boleh ya, video sama musik gitu nggak boleh. Jadi nggak boleh ada suara. Jadi satu map satu video atau musik itu boleh. Nah kita tekan yang kotak ini, tahan, geser ke kiri atau ke kanan. Nah kita buka begini. Nah dia split langsung. Jadi kita kalau udah split, kalau ada yang nggak mau dipakai, tinggal kita geser aja ke kiri atau ke kanan, langsung dia begitu. Balik lagi seperti semula. Oke. Yang lainnya kita nggak bahas ya, karena saya udah pernah bahas. Saya cuma bahas yang mungkin lebih spesifik aja, dalamnya aja. Car setting ini biasa display ya, sama, nggak ada yang terlalu gimana. Sound oke, nggak ada terlalu. Biasanya kalau sound ini nih yang speed compensate volume control ini di close aja ya. Ini kalau nggak salah kalau kita nyalain mobilnya kenceng, volume akan naik sendiri, kurang lebih kayak gitu. Kalau mobil yang pelan dia akan sesuaiin aja. Intinya dia menyesuaikan suara volume dengan keadaan yang ada di dalam gitu. Menurut saya lebih baik di close aja. Generalnya biasa aja, nggak ada yang terlalu gimana yang perlu saya bahas di sini. Oh paling ini, car baterai level nih boleh dinyalain. Ini buat aki ya sebenarnya, nongol tuh di sini. Oke, ini video output settingnya. Nanti video outputnya dinyalain kalau nggak muncul. Udah itu aja sih, nggak terlalu yang gimana banget di sini. Original, ini buat steering wheel control. Reverse, oke. Reverse ini radar, ada trajectory, itu yang buat garis-garis ya. Terus ada line rule, ya itu dites aja nanti. Nah, di sini kita reverse mode-nya pakai sistemnya yang sistem reversing. Nah, kalau kita pakai kameranya AHD atau kamera standar bawaan mobil, makanya NTSC, pilihannya di sini. Tuh. Kalau pakai AHD harus tahu dulu AHD-nya berapa. Biasa AHD ada dua, 720 dan 1080. Jadi harus tahu dulu jenis kameranya apa. Lalu ini ada reversing volume control, artinya saat dia gigi mundur, kalau kita lagi setel radio atau musik, suaranya mau ngecil apa mau hilang. Kalau begini kondisinya pasti begitu gigi mundur musiknya hilang, tapi ini kita bisa geser tuh. Jadi tetap mungkin ada orang yang masih mau kalau gigi mundur suara musiknya tetap ada, nggak hilang. Oke, voice, personal. Nah ini yang personal, akun, kita bisa remove akunnya yang tadi kita udah masukin ya. Kita remove aja, kita keluarin supaya dia nggak connect, nggak download lah istilahnya gitu, nggak auto update. Sistem saya nggak bahas. Factory, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini panel key. Biasanya panel key itu buat yang di sini nih biasanya, kalau panel key nih biasanya. Tapi bukan, ini remote steer, saya nggak bahas itu. Oke, ini kan bisa CarPlay wireless. Kalau ada yang CarPlay-nya nggak bisa wireless, nanti dicoba nih di 5G channel setupnya ini dibikin 153 biasanya. Paling kan 149, tapi kita coba aja dulu. Terus ini ada logo setting. Mana ya? Oke, logo settingnya sekarang kosong ya. Semua head unit Android tidak ada logo, tidak ada bisa munculin logo. Harus download sendiri. Saya belum tahu gimana caranya kalau ini. Nah, ini front kamera, nanti lewatnya aux ya dia. Nggak ada apa-apa lagi ya ini di sini kalau di setting sih sebenarnya. Nah, kelebihan di unit ini dia sudah ada modul kamera 360, tapi ikonnya tidak muncul kalau kita nggak colok. Nah, jadi nanti saya akan coba colokin modul kamera 360-nya supaya nongol di sini ya. Tapi untuk saat ini saya belum colokin. Paling sekarang saya mau cobain untuk wireless-nya untuk si Android Auto dan CarPlay.
Caranya dia via dari connect dulu ke Bluetooth-nya. Bluetooth. Oke, kalau di sini Bluetooth-nya dia agak beda dengan head unit lain. Kalau dia cari handphonenya, bukan handphone cari dia. Misalnya ini, ke iPhone dulu ya. Oke, passwordnya kosongnya 4 kali biasanya. Bisa lihat di sini sih kalau password sama namanya. Kalau dia udah connect, biasanya nanti di sininya gambarnya terang tuh. Nah, bisa ditekan. Kalau udah begini, tinggal keluar cari aplikasi Telling. Nah, pastikan di handphone Anda, iPhone Anda, Siri-nya on. Nanti dia akan muncul tuh. Turn on Wi-Fi and use CarPlay. Kita tekan on. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Nah, ini ya. Tampilannya kayak gini. Jadi kalau Android Auto sama CarPlay itu yang dimunculin cuman Google Map. Ya, Google Map, Waze, YouTube Musik, Spotify. Kalau YouTube video belum bisa, Netflix nggak bisa. WhatsApp juga dia ngebacainnya juga pakai suara, jadi kita nggak dikasih buat untuk membaca di sini. Nah, jadi ini misalnya kita buka Google Map, oke, ini Google Map-nya handphone, kita bisa pakai Spotify-nya handphone. Nah, kita nyalain phone-nya. Oke, speakernya saya nggak colok ini. Ini di iPhone ya. Nanti kita coba di Android. Oke, kita coba sekarang kita ke Android. Berarti saya mesti matiin dulu. Oke, kita matiin dulu. Sekarang masuk lagi ke Bluetooth. Kita cari nama Bluetooth handphonenya. Oke, Androidnya. Passwordnya 04 kali. Oke, dia udah connect, udah bisa keluar. Kita buka lagi si Telling. Oke, nanti di handphone kita akan muncul notif Android Auto Booking. Oke, udah bisa tuh langsung. Nah, ini tampilannya di Android Auto. Nah, ini Google Map. Karena di handphone ini nggak ada Waze, nggak ada YouTube Musik, nggak ada Spotify, makanya dia nggak nongol. Lalu kalau head unit Android kita mesti biasakan. Mungkin pemakaian 2 minggu atau 3 minggu kita bisa restart. Kalau di head unit ini enak, tinggal di sini pilihannya. Nah, terus misalnya kita mau dengar lagu, misalnya radio atau musik aja, terus layarnya mau matiin, turunin ke bawah, tekannya tombol ini. Ini sebenarnya kalau speakernya kecolok dia lagi nyala, tapi nggak keluar suaranya aja, nggak keluar gambar, tapi keluar suaranya. Nyalain lagi tinggal tekan ini. Oke. Lalu kalau mau nge-restart tinggal tekan yang ini. Jadi dia buat ya istilahnya buat ngapus box-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, nanti kita akan coba untuk kamera 360-nya ya. Jadi unit ini bisa kamera 360, sudah ada modulnya di dalam. Tapi kameranya dijual terpisah gitu. Oke guys, balik lagi ke CSA. Kemarin kan kita bilang head unit ini sudah support dengan kamera 360. Tapi kan kemarin kamera 360-nya itu belum kita install. Nah, untuk mendapatkan tampilan kamera 360-nya itu kita harus install kamera 360-nya dulu. Nah, nanti setelah kita install kamera 360-nya ada logo seperti ini. Untuk mendapatkan logo seperti ini kita harus masuk dulu ke settingan. Karena ini kita sudah pasang. Nah, ini dia, kita lihat aja tampilan kamera 360-nya. Oh ya, kita tes kamera 360-nya ini di meja ya. Jadi mungkin tampilannya seperti ini untuk sementara. Sebenarnya untuk tampilan yang lebih oke, ya kamera 360 ini harus diinstal di mobil.
Itu aja sih. Ini hasil kamera 360-nya setelah dipasang. Jadi head unit ini emang udah support ya kamera 360. Tapi harus diinstal dulu. Ini hasil kamera depannya. Nah, ini kamera belakangnya. Ini kamera spion kanan kiri. Itu sih. Jadi kalau kalian mau mendapatkan menu kamera 360, install dulu kamera 360-nya. Setelah itu disetting, setelah itu muncul logo kamera 360, baru kita bisa buka kamera 360-nya. Oke, ini tampilan kamera 360 setelah diinstal. Nah, di bawahnya nanti ada tampilan menu-menu seperti ini. Menu yang pertama itu ada menu 3D. Nah, menu 3D ini kita bisa lihat keadaan mobil kita dengan kondisi sekelilingnya nih. Oke, ini menu 3D. Selanjutnya itu ada menu untuk tampilan kamera depan. Seperti ini tampilannya. Ini untuk kamera belakang. Nah, yang selanjutnya ini untuk kamera kiri, spion kiri ya. Ini kamera dari spion kanan. Nah, yang terakhir itu untuk tampilan keseluruhannya. Ada kamera depan, kamera belakang, spion kanan, dan spion kiri. Nah, untuk menunya hanya itu saja untuk tampilan yang di bawah ini.